saya begitu menarik karena postmodernisme ini adalah bagian dari wacana-wacana yang terus berkembang, ya, terutama menyikapi dunia kita yang uh, penuh dengan berbagai persoalan, ya, berbagai persoalan dalam arti terutama ini adalah persoalan-persoalan digital, ya, persoalan digital. Nah, peluang-peluang modernisasi sekarang ini, globalisasi ini memberikan peluang pengembangan dari teori-teori postmodernisme. Tentu saja teori-teori postmodernisme ini akan terus bergerak. Dulu ketika Foucault, Lyotard, kemudian Derrida sebagai mereka ini adalah orang-orang yang mendasari dari postmodernisme, ya, dan sekarang ke arah bergerak ke arah dunia-dunia digital yang ini akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi pengembangan teori postmodernisme ini. Yang harus diingat bahwa postmodernisme ini sebenarnya adalah bukan teori sastra, ya, tapi adalah bagian dari teori cultural studies. Dia bergerak dari strukturalisme, ya, kemudian modernisme ke arah postmodernisme. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa dunia kita sekarang yang terhubung dalam globalisasi, yang sekarang sudah menggunakan AI dan yang lain-lain, ini tentu saja memberikan peluang lebih jauh kita untuk terus mengembangkan teori-teori postmodernisme sekarang ini. Oke, kita akan berbicara pada ranah kritik sastra, ya. Kritik sastra. Kritik sastra itu secara sederhana itu adalah memberikan apresiasi, memberikan penilaian, memberikan kritik. Kalau dalam bahasa kasarnya mungkin memberikan kritik, memberikan penilaian tentang kelemahan-kelemahan sebenarnya. Awal itu kalau kita lihat bagaimana sejarah kritik sastra awal itu memang memberikan penilaian terhadap kelemahan-kelemahan dalam sebuah sastra. Tapi tidak hanya itu, bahwa kritik sastra ini adalah tentang penilaian tentang isi dan bentuk karya sastra dalam pandangan ilmu seni dan ilmu pengetahuan. Ya, karena kemudian kritik sastra ini selalu berjalan dengan pengetahuan, berjalan dengan keadaan dan realitas sosial yang ada. Kemudian kritik sastra yang dulu teramat sederhana, kemudian pemberian penilaian kritik terhadap para penyair, ya, terutamanya adalah para penyair muda yang mereka membutuhkan penilaian, membutuhkan kritik untuk memperbaiki citra dari kesastraannya. Kemudian ketika ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah atau menjadi metodologis, maka kemudian kritik ini kemudian berkembang pesat. Ya, ya. Sehingga kritik ini secara objektif apa itu kekurangan ataupun itu kelebihannya. Ya, uh, sebagai ilmu kritik ini mentaati sejumlah kaidah patok ukuran yang nisbi yang objektif. Maksudnya adalah karena kritik ini adalah bagian dari sebuah ilmu pengetahuan, walaupun dia sifatnya adalah nisbi, sastra itu kan tidak bisa penilaiannya sebenarnya adalah pada perasaan, ya, pada rasa tertentu, ya. Tapi karena dia sudah masuk dalam ranah pengetahuan, maka dia harus mentaati kaidah-kaidah itu secara ilmiah. Bagaimana untuk menentukan karya sastra itu baik atau tidak, maka kemudian kaidah-kaidah keilmuan, terutama keilmuan kesastraan ini,
teori-teori struktural ini digunakan awalnya. Baru kemudian ketika uh, apa namanya perkembangan keilmuan sudah ke arah yang memetik atau ke arah ekstrinsik, seperti halnya keilmuan dalam pendekatan ekstrinsik ini juga digunakan, seperti adalah interdisipliner. Maka kritik sastra juga memandang keilmuan tersebut, ya, keilmuan sosiologi, psikologi dan yang lain-lain. Yang ini sifatnya adalah interdisipliner. Seperti tadi yang saya katakan, sastra ini adalah yang pertama adalah sebagai ilmu, yang kedua adalah sebagai seni. Maka kemudian ketika sastra ini bergerak dalam bidang seni, maka tolak ukurnya adalah citra rasa yang nisbi dan subjektif. Subjektif itu maksudnya apa? Sesuai dengan konteks keinginan dari seseorang. Ukuran kritiknya, walaupun mengikuti pengetahuan tertentu, kaidah dasar pengetahuan, tapi tetap ada perasaan-perasaan. Penelitiannya adalah kualitatif itu sendiri. Ya, oke. Selanjutnya adalah sastra. Secara keilmuan, kritik sastra itu dibagi menjadi empat. Jenis kritiknya dibagi empat, yaitu kritik yudisial. Kritik yudisial ini merupakan kritik yang sudah lama dan sudah paling tua, dikatakan paling tua karena memang ini digunakan dalam sejarah itu digunakan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yunani dan yang lain-lain dalam memberikan kritikan bagi para penyair-penyair, bagi para penyair-penyair semasanya atau yang lebih muda. Kemudian kritik impresionistik ini lebih pada impresi, kesan, ya, kesan-kesan. Kalau kritik yudisial ini lebih banyak membandingkan dengan sastrawan yang lama, si penyair-penyair yang lama dengan penyair yang baru. Tapi kalau kritik impresionistik ini lebih pada impresi, ya, impresi, kesan-kesan, bagaimana seorang kritikus ini memberikan kesan-kesan kepada penulis ketika karya itu dibacakan. Nah, yang ketiga adalah kritik induktif. Kritik induktif ini dasarnya memang fenomenologis. Ya, fenomenologis dasarnya seperti itu. Tapi kemudian ketika saya berbagi itu juga tidak sifatnya adalah fenomenologis, tapi juga melihat bagaimana kritik itu diarahkan kepada buku-buku yang memang sedang booming ketika itu, ya. Ketika pada suasana, pada masa tertentu, ya. Contohnya mungkin pada satu masa itu ada buku-buku yang memang sedang tema-tema yang menjadi tren dalam kesastraan tertentu. Maka ini atau mungkin akan para kritikus ini akan mengambil beberapa contoh buku yang ini kemudian akan menjadi wacana kritik dari seorang penyair itu. Nah, sifatnya kritik induktif ini biasanya adalah esais dan dia lebih bebas karena tidak terikat dengan aturan akademik. Berbeda dengan kritik akademik ini sifatnya adalah ilmiah, ya, disusun dasarkan pada aturan-aturan ilmiah, urutan ilmiah. Kalau kritik induktif mungkin tidak, hanya dari umum ke khusus, dari fenomena umum ke fenomena khusus, tapi kalau kritik akademik ini akan lebih mengikuti aturan-aturan ilmiah, ya. Contoh-contohnya mungkin bisa pada jurnal harus mengikuti template tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh rumah jurnalnya. Kemudian apa namanya mengikuti kalau disertasi atau tesis atau skripsi maka harus mengikuti template dari perguruan tinggi yang memang yang memang mereka itu disyaratkan di perguruan tinggi tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita kemudian mengetahui jenisnya maka kita melakukan pendekatan. Ya, ada tiga tokoh. Pertama Tanaka, Walek-Warren sama Abram. Saya kira Tanaka dan Walek-Warren ini sama. Mikro itu lebih kepada pendekatannya intrinsik, ya, sama dengan intrinsik, sedangkan makro lebih pada ekstrinsik. Artinya kalau mikro ini melihat dari dalam karya sastra itu sendiri, yang ini mungkin dalam pendekatannya Abram sama dengan pendekatan objektif atau pendekatan struktural. Sedangkan kalau ekstrinsik ini dan makro ini lebih pada pendekatan memetik, ya, pendekatan memetik atau pendekatan ekspresif karena memang itu di luar dari karya itu sendiri. Nah, kalau Abram lebih lengkap lagi ada 4 pendekatan, ya, pendekatan ekspresif, objektif, memetik dan pragmatik. Nah, pendekatan ini yang nantinya akan mengarahkan kita untuk melakukan kajian atau melakukan kritik atau melakukan apresiasi terhadap karya itu. Karena kita tidak mungkin untuk memberikan penilaian itu
secara menyeluruh. Maka kita bisa memilih salah satu dari 3-4 pendekatan yang digunakan oleh Abraham. Apakah kita mau mengkritik dari sisi pengarangnya? Oh, yang saya kritik lebih banyak pada pengarangnya. Nah, kalau lebih banyak pengarangnya, maka kita bisa menggunakan pendekatan biografi untuk melihat latar belakang pengarang, sejarah dari tokohnya, dan yang lain-lain. Tergantung apa yang mau kita lihat. Karena memang fokus kita adalah kepada pengarangnya itu. Yang kedua adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif ini lebih kepada struktur karya sastra. Maka yang mau kita kritik, yang mau kita apresiasi, yang mau kita berikan nilai atau yang mau kita kaji itu adalah pada strukturnya. Yang ini maka kita menggunakan teori-teori yang objektif seperti halnya teori struktural dan teori-teori formalisme dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan memetik. Pendekatan memetik ini kita arahkan adalah sebagai kita arahkan karyanya. Dan kita pendekatan memetik ini berpandangan bahwa karya ini adalah bagian dari tiruan alam. Ya, tiruan. Sehingga kemudian uh, kita tentunya ketika kita menggunakan pendekatan memetik, yang kita gunakan ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan sosial. Seperti halnya teori-teori sosiologi, kemudian teori-teori psikologi, dan mungkin teori postmodernisme, ya teori-teori poststruktural itu juga bisa masuk dalam pendekatan memetik karena mungkin dia juga berangkat dari objektif, kemudian ke arah keluar, ke arah ekstrinsik atau ke arah keluar dari karya sastra itu. Yang selanjutnya adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini arah kritiknya adalah kepada pembaca. Kita melihat bagaimana pembaca itu mengapresiasi sebuah karya sastra itu sendiri. Ya, kita juga bisa menggunakan teori-teori sosial dengan bantuan-bantuan teori-teori sosial atau teori-teori sosiologi tergantung bagaimana kita itu mengarahkan kritiknya. Tapi fokus kita adalah kepada pembaca, karena pembaca ini adalah bagian orang yang dia mengapresiasi atau memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra tersebut. Jadi 4 hal pendekatan yang diutarakan oleh Abraham ini saya kira sangat representatif ya, karena kalau kita tanpa memahami dari pendekatan-pendekatan Abraham ini, saya kira nanti arahnya akan tidak, mungkin saya katakan tidak jelas atau kurang tepat lah, atau kurang tepat. Dengan memahami ini, maka kita akan bisa mengarahkan kritik kita dengan baik dan dengan tepat. Oke, selanjutnya setelah kita memahami jenis dan pendekatannya, ya, contoh kita mau menggunakan contoh kita ini hendak mengkritik menggunakan akademik atau menggunakan kritik impresionistik atau kita menggunakan kritik induktif, maka kita boleh menggunakan pendekatan tertentu. Contoh tadi dengan pendekatan objektif dari kita mengkaji dari strukturnya, melihat dari strukturnya atau melihat dari sosialnya dan yang lain-lain. Oke, salah satu yang mungkin akan kita pakai di sini adalah postmodernisme. Postmodernisme ini adalah sebuah teori baru yang terutama ini menyikapi dari pandangan-pandangan orang-orang modernisme yang cenderung rasional. Jadi ada perubahan paradigma, ya, terutama ada paradigma tradisional ini yang cenderung mistisme, ya. Jadi orang-orang dulu dalam pandangan tradisional itu adalah mistik yang menjadi ukuran atau nilai, ya, ukuran atau nilai. Nah, kemudian ada perubahan paradigma dari masyarakat tradisional itu adalah kepada masyarakat modern, ya, yang kalau masyarakat tradisional itu ukuran nilainya adalah mistisme, maka masyarakat modernisme ini ukurannya adalah rasionalitas. Di semua hal itu diukur dengan rasionalitas. Nah, tapi celakanya modernisme ini memunculkan
apa yang disebut dan dikritik oleh Foucault ya dan Lyotard sebagai sebuah metanarasi. Metanarasi itu narasi tunggal. Karena kemudian modernisme ini tidak memberikan peluang kepada keragaman. Karena kemudian ukuran pengetahuan itu adalah rasionalisme. Nah, ketika kemudian itu tidak dianggap rasionalis, tidak dianggap rasional, maka ukuran itu, nilai itu tidak dianggap modern, tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kritik dari modernisme ini memunculkan yang disebut dengan postmodernisme. Terutama tokohnya adalah Lyotard, Foucault, Derrida, kemudian Jean Villard, kemudian Frederick Jameson. Ya, tokoh-tokoh mereka ini utamanya adalah Lyotard dan Michel Foucault ini menolak apa yang disebut dengan metanarasi yang saya katakan tadi atau narasi tunggal, bahwa kebenaran itu tunggal. Ya. Nah, sehingga ini orang-orang postmodernisme itu menolak kaitannya dengan narasi tunggal. Karena kemudian ilmu itu bergerak terus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kebenaran itu tidak bisa diukur hanya dalam satu nilai saja, tapi ada banyak nilai. Tergantung dari sudut pandang, nilai itu dilihat dari mana. Ya, maka orang-orang tradisionalis akan menganggap bahwa nilai-nilai mistisme itu adalah bagian dari kebenaran. Ya, bagian dari kebenaran. Mungkin orang-orang tertentu akan melihat ya bahwa ini adalah bagian dari kebenarannya. Ya, sedangkan kalau kita lihat produk-produk tradisional itu kan selalu berbeda-beda, walaupun kemudian mereka juga berpegang pada mistisme, tapi akan berbeda satu kelompok dan yang lainnya, berbeda satu kebudayaan dan yang lainnya, sehingga kebenaran-kebenaran ini harus dilihat pada sudut pandang tertentu. Jadi tidak bisa diklaim bahwa modernisme yang rasional itu adalah sebagai sebuah kebenaran yang tunggal, ya, tapi bisa digunakan, tapi bisa melihat kebenaran-kebenaran yang lainnya. Walaupun kemudian postmodernisme ini dia menerima keragaman, ya, dan kebenarannya itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Oke, dalam realitas kita, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa titik tolak dari modernisme adalah rasionalitas. Nah, postmodernisme ini adalah menolak metanarasi. Nah, modernisme ini ditandai dengan rasionalitas, materialisme, kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains yang menimbulkan disorientasi moral keagamaan dan runtuhnya martabat manusia. Ini kritik keras sekali, ya, terutama oleh Lyotard dan kemudian oleh Foucault, ya, mengenai perkembangan modernisme ini yang dia mengabaikan nilai-nilai yang lain. Padahal nilai-nilai yang lain itu adalah bagian dari kebenaran itu. Yang artinya kita tidak bisa memaksakan kebenaran itu hanya pada sisi rasionalitas kita. Apa yang diyakini oleh masyarakat Bali, masyarakat Jawa, kemudian kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu adalah bagian dari kebenaran dalam pandangan-pandangan mereka secara tradisional. Begitu juga yang lain, masyarakat kota, masyarakat urban, masyarakat kelompok tertentu yang mereka ini mempunyai tradisi atau bahkan memiliki pengetahuan tertentu, ya, ini adalah bagian dari kebenaran-kebenaran yang kemudian tidak bisa hanya dinilai dari rasionalitas saja atau dinilai dari materialisme saja. Nah, karena itu akan menjadikan modernisme itu akan menjadikan ya hanya ada satu kebenaran, entah itu kebenaran materialis saja dan yang lain-lainnya atau hanya rasio yang diterima saja. Nah, maka postmodernisme ini menolak penjelasan yang harmonis, universal, satu, konsisten, yang merupakan bagian dari identitas dasar yang membuat kokoh dan tegaknya modernisme. Itu menolak itu. Artinya apa? Postmodernisme ini menerima keragaman. Mereka mendorong ide-ide yang menjadi daya dorong kebangkitan golongan tertindas, golongan ras, gender, kelas minoritas yang secara sosial tersisihkan. Maka postmodernisme ini selain juga menerima keragaman, juga mengajak, ya, juga mendorong bagian dari kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang tertindas
antara ras dan gender pada satu kelompok masyarakat tertentu. Nah, postmodernisme ini sejalan dengan istilah modernitas yang terradikalisasi. Sama dengan itu. Artinya modernitas yang memang itu. Maka biasanya dalam beberapa kali saya katakan, kita melihat bagaimana postmodernisme ini dalam wacana iklan, dalam wacana wacana terutama yang kita bisa lihat itu iklan ya, seringkali mencampurkan antara tradisionalisme dan rasionalitas. Ya, mereka menerima itu sebagai sebuah hal yang memang mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Beda dengan rasionalitas atau modernisme yang mereka itu jelas menolak nilai-nilai dari mistisme, karena memang menganggap mistisme tidak rasional, sehingga kemudian nilai-nilai itu kemudian tereduksi atau ditolak oleh orang-orang modernisme. Nah, postmodernisme ini dimengerti sebagai sebuah kebudayaan yang merefleksikan sesuatu dalam perubahan zaman, ya, ke dalam satu seni yang diwarnai ketakmendalaman, keterpusatan, ya, kemudian penuh dengan permainan, ya, estetik dan pluralistik. Jadi kalau dalam hal seni ini mereka menerima berbagai hal. Kalau seni itu adalah bagian dari modernisme, makanya postmodernisme, maaf. Makanya kemudian seni yang sifatnya postmodernisme ini kadang memunculkan wacana-wacana tradisional yang dibalut dengan teknologi dan yang lain-lain. Ya, dalam film, dalam novel-novel, mungkin novel fiksi, atau kemudian dia menerima wacana-wacana yang dari barat, ya, yang dari timur dan yang lain-lain, bahwa wacana itu adalah bagian dari sebuah nilai, dan keragaman. Maka postmodernisme ini sama dengan ciri yang menonjol, yakni pandangan yang melemahkan kontras antara high culture dan low culture. Artinya tidak ada perbedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah. Mereka diterima sebagai sebuah keragaman kebudayaan. Maka postmodernisme ini juga memberikan ruang pertemuan bagi tradisionalisme dan modernisme dalam wadah teknologi kekinian yang tadi saya katakan. Nah, Builat itu menyebut dalam realitas masyarakat postmodernisme, teknologi telah mendistorsi manusia, kehidupan sosial, budaya dalam simulasi, simulacra, dan hiperrealitas. Ya, karena kemudian wacana-wacana teknologi ini juga memberikan peluang kepada tradisionalisme. Maka dapat kita lihat bagaimana kemudian dalam iklan-iklan kecantikan itu berusaha untuk menggali lagi kembali obat-obat tradisional, ya, yang nanti ini akan dimunculkan dalam bersamaan dengan teknologi-teknologi yang ada. Ya, iklan-iklan tradisional ini akan dimunculkan dan akan diterima sebagai sebuah keragaman. Bahkan ini memberikan nilai yang lain. Ya, tidak hanya tidak hanya kemudian didominasi oleh obat-obat yang sifatnya adalah obat-obat modern, ya, tapi juga obat-obat tradisional ini juga bersaing dan bersanding dengan obat-obat modern. Bahkan kemudian yang tradisional ini dikemas dengan berbagai iklan yang itu menarik dan yang lain-lainnya. Nah, dalam ruang simulacra, masyarakat itu ada dalam realitas tanpa otonomi yang jelas. Masyarakat hidup dalam satu ruang fiktif yang faktual mungkin, ya, sehingga realitas-realitas simulacra menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan eksistensi dirinya dalam hiperrealitas. Ya, ini bisa kita lihat, ya, terutama ya memang bagaimana iklan-iklan itu kemudian memberikan peluang, ya, kepada pada mitos-mitos tradisional, ya, sehingga ini digabungkan dengan persoalan-persoalan kekinian, ya, persoalan-persoalan kekinian seperti halnya kalau kita lihat di dalam iklan Marjan, ya, itu kan selalu menggunakan ide-ide yang tradisionalis, ya, mitos-mitos yang kemudian itu dihubungkan dengan
persoalan-persoalan kekinian. Ya, itu yang dimaksud. Oke. Ada beberapa tokoh yang mungkin kalau kita mau mengkaji seperti tadi yang saya katakan kembali ya, bahwa uh, teori postmodernisme ini bukan teori yang muncul dari kesastraan. Tapi di dalam sastra itu juga muncul berbagai persoalan-persoalan masyarakat. Karena sastra ini adalah bagian dari persoalan-persoalan sosial yang penulis mungkin akan memunculkan persoalan-persoalan tradisional, ya persoalan-persoalan masyarakat urban perkotaan, yang ini ada pertemuan antara tradisionalisme dan rasionalitas. Ya, akan memunculkan itu. Nah, salah satu yang mungkin kita bisa gunakan adalah teorinya Jean Bulat yang bicara tentang hiperrealitas, simulasi dan simulasi ya. Nah, time simulaka ini secara harfiah. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa yang menggagas dari postmodernisme itu adalah Foucault dan Lyotard. Ya, Foucault dan Lyotard. Yang ini jelas memberikan wacana kepada kita untuk tidak hanya terjebak pada metanarasi atau narasi tunggal. Kalau kemudian kita menggunakan teorinya Foucault, ya, maka kemudian kita harus melihat dalam kesastraan itu narasi apa yang memang ada. Ya, narasi apa yang memang ada. Atau narasi apa yang memang digaungkan oleh penulis. Contohnya mungkin kita bisa lihat dalam kesastraan-kesastraan yang sifatnya Islami. Ya, sifatnya Islami. Ya, seperti halnya mungkin novelnya siapa itu? Habibur Rahman Al-Shirazi, atau mungkin novelnya apa namanya? Hilma Anis tentang Hati Suhita. Itu kita bisa melihat yang harus kita tuju dulu adalah metanarasi apa yang dimunculkan oleh penulis. Apakah kemudian persoalan tentang dunia pesantren dan keislamannya dan kritik terhadap dunia pesantren itu. Nah, dari metanarasi itu kita kemudian bisa melihat, membedah narasi-narasi apa yang memang sebenarnya itu muncul atau dimunculkan dalam novel tersebut. Ya, bisa dengan persoalan perempuan, persoalan dengan kesamaan hak, karena di dalam Islam itu kan dalam pandangan masyarakat tradisional ya, tradisional itu kan Islam itu seakan-akan perempuan itu dalam konteks Islam itu kan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berpendapat dan yang lain-lain. Tapi dalam konteks yang ingin dimunculkan metanarasi dalam metanarasi bahwa perempuan itu bisa memiliki potensi dirinya, mengembangkan dirinya. Ya, tidak hanya orang yang duduk di rumah dan yang lain-lain. Ya, jadi kita melihatnya bukan pada tem feminismenya, tapi pada tem bahwa ada metanarasi yang lain yang ingin dimunculkan. Ya, pertama itu. Mungkin yang kedua kita bisa melihat bahwa dalam dunia pesantren itu tidak melulu persoalan kitab kuning dan yang lain-lain, tapi bisa memunculkan tapi bisa memberikan peluang terhadap wacana-wacana sosial keagamaan dalam masyarakat pada umumnya. Dan pesantren ini juga bisa menjadi agen ya atau bisa menjadi agen perubahan terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Jadi sifatnya tidak eksklusif lagi. Ya, ya tidak eksklusif lagi tapi lebih keluar dan inklusif. Nah, itu yang bisa kita lihat kalau kita menggunakan miliknya Foucault. Ya, kalau kita menggunakan teorinya Bulat ya tentang hiperrealitas, simulakra dan simulasi, ini utamanya kita bisa melihat dalam novel-novel yang dia mempunyai agak fiksi ya, agak fiksi. Kalau saya katakan mungkin film-film fiksi ya, film-film fiksi seperti halnya Spider-Man atau film-film apa namanya itu film-film barat itu ya yang sifatnya fiksi itu bisa dikaji dalam simulakra dan simulasi dan hiperrealitas. Kenapa? Karena di situ akan memunculkan
akan memunculkan atau memberikan peluang pada tradisionalisme. Karena biasanya novel-novel seperti itu adalah berangkat dari sejarah. Contohnya adalah Thor, ya Hulk dan yang lain-lain. Itu idenya adalah bagian dari ide-ide tradisionalisme yang kemudian dikemas dalam teknologi dan yang lain-lain. Sehingga kemudian muncul simulacra dan simulasi. Ya, term simulacra secara teoritis ini berarti ya peniru dengan maksud menipu. Selanjutnya muncul pemahaman yang lain yaitu penampilan palsu, tiruan dari sesuatu yang mirip. Simulacra ini bukan sesuatu yang alami, yang naturalis. Simulacra ini lahir dari sistem teknologi informasi globalisasi yang mengalami keberlanjutan. Simulacra ini didirikan atas dasar imitasi citra, duplikasi sesuatu yang sudah ada, kemudian diduplikasi ulang. Ini yang tadi saya katakan bahwa ada duplikasi ulang. Contohnya mungkin Thor, ya, atau apa, Hulk atau apa itu adalah muncul dari sifatnya yang tradisional. Bagaimana kalau mungkin dalam novel-novel kekinian itu banyak sekali sebenarnya novel-novel pop itu juga memunculkan simulacra dan simulasi tergantung dari kita cara pembacaannya ya, cara melihatnya, sudut pandangnya. Jadi bukan hanya yang fiksi saja, tapi juga bagaimana kadang mitos-mitos itu didaur ulang dalam sebuah novel sehingga ini memunculkan sesuatu yang nilai-nilai yang baru ya, nilai-nilai yang baru ya dalam sebuah masyarakat modern itu mungkin ya, sehingga nilai-nilai ini juga dipercayai dalam masyarakat modern, sehingga masyarakat modern itu tidak hanya berbicara tentang rasionalitas tapi juga mereka mempercayai tentang sesuatu yang lain. Nah, daur ulang ini disebut dengan simulacra ya. Nah, simulacra ini berlangsung dalam arena sosial masyarakat. Yang paling sering saya katakan itu adalah tentang kosmetik, itu juga bagian dari simulacra. Kepercayaan masyarakat tentang ini, tentang tertentu dan yang lain-lainnya. Dalam arena sosial masyarakat, konsekuensi logis dari hasilnya simulacra adalah terjadi singlang sang karut, terjadinya pembauran, terjadinya percampuran yang asli dan yang palsu, yang benar, yang salah, yang fakta dan bukan fakta, yang real dan yang imajiner, serta penanda dan yang petanda. Ya, penanda dan yang penanda. Nah, ini bisa kita lihat kemudian seakan-akan dalam dunia simulacra itu muncul sebuah kepercayaan dalam masyarakat tertentu. Ya, kepercayaan dalam masyarakat tertentu mengenai sebuah tradisi-tradisi yang seharusnya itu hidup dalam masyarakat tradisional, tapi kemudian dipercayai kembali dalam masyarakat urban atau masyarakat modern. Nah, ini yang memunculkan yang disebut dengan sesuatu yang fakta dan yang bukan fakta. Karena kalau bicara tentang fakta itu adalah rasional, kalau yang bukan fakta biasanya adalah tentang yang tradisional itu sendiri. Sehingga muncul ini ya, sesuatu yang memang dua sisi dan itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran dalam masyarakat. Ya, game termasuk game-game sekarang ini menjadikan anak-anak itu hidup dalam dunia antara realitas dan dalam dunia hayal mereka. Contohnya kita bisa melihat anak-anak kecil itu yang memang itu ada tokoh-tokoh yang diciptakan, entah itu tokoh tradisional dan kebanyakan adalah tokoh ikon-ikon yang memang itu tradisional dan dimunculkan kembali dalam dunia game dan yang lain-lain. Ya, contohnya saya juga kaget ketika lihat anak saya, ya si Iter ya, si Iter si itu laut, ya Iter itu pemakan, ternyata itu adalah sosok yang memang dimunculkan kembali dalam masyarakat atau dalam mitos tradisional bahwa di laut itu ada namanya makhluk yang memang memakan, dan itu menjadi kepercayaan anak-anak dan mereka seakan-akan hidup dan mengetahui si Iter itu dari mana. Padahal saya juga nggak tahu si Iter itu
si ITER itu apa sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu, tapi saya mengetahui ketika saya menelusuri, oh ternyata seperti itu. Ya, banyak sekali dalam dunia-dunia yang apa namanya, dalam dunia-dunia game yang muncul sekarang ini. Dan kita tidak menyadari itu. Kita menganggapnya bahwa itu adalah bagian dari imajinasi yang lain-lain ya. Padahal itu adalah bagian dari sesuatu yang tradisional yang dihidupkan. Sehingga kemudian di sini akan muncul antara yang mana yang fakta, mana yang real, mana yang imajiner, seakan-akan itu bercampur. Inilah yang disebut dengan simulacra dan simulasi. Nah, simulasi dipandang bulat sebagai sesuatu yang benar dalam realitas. Dalam simulasi, masyarakat digiring pada realitas yang palsu yang disebut dengan realitas semu atau hiperrealitas. Nah, ini nantinya seorang pengkaji ini harus bisa menjelaskan, peneliti itu harus bisa menjelaskan mana yang realitas, mana yang kemudian hiperrealitas, mana yang kemudian simulasi dan simulakranya yang di mana. Nah, seorang pengkaji harus betul-betul bisa menunjukkan itu. Ya, contoh tentang kepercayaan masyarakat, tentang apa dalam dunia fiksi itu ada namanya pohon kehidupan atau apa. Itu apa maksudnya? Apakah tentang pengetahuan atau tentang apa? Kalau kita lihat dalam novel-novel yang sifatnya fiksi, tergantung kita melihat novelnya novel apa. Nah, realitas ini seperti ini tercipta oleh media yang menjadikan acuan referensi untuk masyarakat pada umumnya. Maka dengan media dunia imajinasi ini terbentuk dan disuguhkan oleh simulator. Ya, sehingga pada akhirnya menggiring masyarakat pada satu kesadaran palsu yang diciptakan oleh simulator itu sendiri. Ini yang tadi yang saya katakan bahwa seakan-akan kita tidak kita percaya bahwa sesuatu itu hidup. Sesuatu itu hidup, padahal tidak ada. Dalam realitas itu tidak ada. Ya, kenyataannya memang kalau kita lihat si ITER itu tidak ada apa namanya, terutama dalam dunia game ya, dalam dunia game, dalam dunia apa itu ada. Nah, novel-novel fiksi ini juga banyak seperti itu. Mungkin kalau Indonesia yang menulis tentang persoalan-persoalan yang dikatakan oleh Wilat ini mungkin novelnya Dewi Lestari itu banyak bicara tentang teknologi, bicara tentang masalah hiperrealitas, tradisionalisme dan yang lain-lain. Itu mungkin bisa dilihat dalam novel-novelnya Dewi Lestari. Nah, kemudian kemutakhiran sistem teknologi dan informasi itu membuat manusia menciptakan satu wujud yang baru, yang itu merupakan hasil imitasi terhadap realitas yang real yang disebut dengan hiperrealitas. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana postmodernisme dalam kesastraan kita? Seperti tadi yang saya katakan, modernitas ini juga ditandai dengan sastra-sastra yang rasionalis, humanis, sastra yang berpegang pada pengetahuan, pembuktian ilmiah, dengan meninggalkan mitologi dan yang lain-lain. Artinya mitologi itu dibantah. Nah, sedangkan postmodernis ini menolak kewujudan tunggal dalam kategori-kategori sastra, sehingga muncul novel-novel yang sifatnya surrealistik. Ya, surrealistik. Ini yang terakhir saya baca novelnya Felix Nesi itu juga keren sekali saya kira. Ya, Felix Nesi dia mengangkat tentang tradisionalisme yang dibenturkan dengan persoalan modernisme dan banyak sekali ya yang mencoba membenturkan itu dalam proses dalam kehidupan masyarakat urban. Ya, saya kira novel yang apa ya, yang menarik yang harus kita baca adalah yang menarik untuk dikaji dengan teorinya apa namanya Builat ini, itu kita bisa mengambil novel-novel tersebut. Nah, postmodernisme ini saya katakan menolak kewujudan tunggal dan kategori-kategori sehingga muncul surrealistik ya. Kemudian perkembangan teknologi informasi juga membentuk sastra cyber. Ya, terutama sastra cyber ini juga kita bisa lihat ya sastra pop yang dia itu menggunakan bahasa yang berhubungan dengan teknologi, bahasa-bahasa kekinian, novelnya Raditya Dika, ya Kambing Jantan, itu termasuk bagian dari novel-novel yang sifatnya adalah posmo, ya novel-novelnya posmo itu kita bisa kaji, bisa salah satu menggunakan teorinya apa namanya teorinya dari namanya teori Foucault, ya karena
kalau kita lihat novel-novelnya Raditya Dika itu mencoba memberikan peluang wacana-wacana yang lain daripada wacana-wacana yang sudah umum dalam masyarakat. Karena kalau biasanya wacana-wacana itu umum dalam masyarakat, biasanya adalah sifatnya adalah modernisme atau sesuai dengan itu. Tapi kalau kita lihat novel-novelnya Raditya Dika itu lebih banyak pada memberikan wacana-wacana yang tidak umum. Ya, wacana-wacana yang mungkin ya dianggap oleh masyarakat itu bukan wacana-wacana yang sifatnya rasional ya, ya tapi irasional. Tapi itu akan menjadi sebuah kepercayaan tertentu ya, dan kita akan manggut-manggut mungkin kalau membaca novelnya. Kenapa tidak demikian? Kenapa harus seperti ini? Kenapa kok tidak boleh seperti ini? Nah, wacana-wacana ini yang menarik ya. Kalau kita kaji menggunakan apa namanya teorinya Foucault ya atau Lyotard ini akan sangat menarik. Istilah keindahan dalam postmodernisme ini juga berubah ya, sehingga penggunaan kata-kata tabu yang tidak menjadi kontroversi seperti istilah penjahat kelamin, penjajal, ABG, birahi, kemudian banyak diksi-diksi yang kemudian itu lugas. Itu juga bagian dari sastra postmodernisme. Tergantung nanti kita menggunakan salah satu dari teorinya mana. Apakah menggunakan Vuillard, Foucault, dan yang lain-lain sebagainya. Ya, kemudian di Indonesia muncul novel-novel pop yang cenderung aneh seperti tadi yang saya katakan miliknya Raditya Dika, Kambing Jantan, ya yang ini memuat konten sehari-hari yang unik, yang mencarikan pacar bagi kucingnya, kemudian persoalan ketiak, persoalan bau badan, persoalan yang makan pedas dan yang lain-lain lah ya. Sehingga ini ya tadi yang saya katakan, kenapa kok kemudian ini tidak boleh? Seharusnya kan tidak ada persoalan. Lah, persoalannya apa? Karena persoalannya adalah bagian itu dari nilai-nilai masyarakat yang dipegang. Tapi pertanyaannya kenapa tidak diperbolehkan? Padahal ini tidak ada persoalan sama sekali. Tergantung dari keberanian masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang mencoba dimunculkan dalam novel-novel postmodernisme. Juga menggejala pada struktur novel yang tidak statis dan cenderung formalis, tapi juga meloncat, bertabrakan, dan dicampurkan. Baik itu dalam apa namanya novel-novel yang apa namanya yang tidak yang ya novel-novel yang menggunakan alur ya yang menggunakan setting dan yang lompat-lompat ya boleh seperti itu tergantung bagaimana seorang penulis itu mencoba memberikan wacana-wacana yang lain ya. Nah, karya-karya ini seringkali lari dari struktur bahkan cenderung abai dari struktur. Maka penggunaan tipografi dalam puisi, ya kemudian karya sastra yang sulit dimengerti, kemudian munculnya puisi gelap, puisi eksperimen, puisi mini, puisi tanpa kata, dan yang lain-lainnya ini adalah bagian dari keragaman puisi postmodernisme yang mencoba memberikan wacana-wacana yang lain yang dia itu tentu saja tidak sepakat dengan struktur baku dalam penulisan-penulisan karya sastra. Ya, dalam sastra posmo, kata tidak selalu mewakili makna. Bahkan makna justru berada di luar bahasa dan kata itu sendiri. Karena bagi seorang penulis puisi yang dia cenderung posmo ya, bahwa makna itu tidak harus tergantung dari kata itu. Ya, bisa menggunakan simbol-simbol atau bisa menggunakan apa namanya bentuk-bentuk yang lainnya untuk mewakili perasaan, untuk mewakili bahasa. Jadi bahasa tidak selalu makna tidak selalu diwakili oleh kata. Sehingga karya postmodernisme ini semakin kompleks karena mengadopsi banyak hal, situasi dan kondisi termasuk teknologi yang berkembang. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa postmodernisme ini adalah memberikan peluang kepada apa saja ya yang bisa bentuk masyarakat. Bahwa kebenaran itu tidak harus selalu diukur dengan rasionalitas. Ya, tapi nilai itu bisa digali dari berbagai macam. Nah, ini memberikan kesadaran kita bahwa bahwa dunia ini begitu plural, ya, begitu bermacam-macam nilainya, sehingga keindahan
Kemudian itu tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang putih bersih. Ya, tapi juga ada wacana-wacana yang lain, hitam itu dianggap sebagai sebuah keindahan. Makanya baju koko itu tidak hanya terkait dengan warna putih saja, tapi juga sekarang ada warna merah, warna hijau, warna hitam, bahkan perempuan-perempuan juga banyak menggunakan yang berwarna berwarna hitam. Jadi nilai kesucian itu sekarang itu sudah tidak hanya didominasi oleh satu nilai saja, tapi juga nilai-nilai yang lainnya. Itulah dunia yang disebut dengan postmodernisme. Maka postmodernisme ini hakikatnya adalah selebrasi atas pluralitas masyarakat, kemudian menerima kenyataan, menerima kekayaan kultur tanpa kungkungan apapun. Sehingga kita bisa menerima berbagai nilai, berbagai persoalan, dan tidak menghakimi pada suatu nilai tersebut sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya tunggal. Maka kalau kita nanti mau mengkaji menggunakan teori-teori postmodernisme, itulah yang nanti akan kita ungkap. Kita bisa menggunakan salah satu karya sastra siapa yang memang itu kita lihat sebagai karya-karya yang memang postmo. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan bersama. Semoga paparan saya ini memberikan wacana kita untuk lebih jauh dalam memahami dunia. Ya, dalam memahami dunia bahwa dunia ini nilainya adalah tidak tunggal, kita bisa menerima keragaman, kita bisa menerima apapun sebagai sebuah nilai yang itu tumbuh dan hinggap ada dalam masyarakat sosial dan di sekitar kita. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai postmodernisme oleh Ustadz Mas Adi MA kepada Ustadz. Saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baiklah teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang sekiranya memiliki pertanyaan mengenai materi kita pada malam hari ini. Dimohon untuk mengangkat tangan dengan menekan tombol icon angkat tangan di device-nya masing-masing. Bagaimana? Ya, saya izin bertanya boleh? Ini silakan kepada Hatta Rajasa, Bapak Hatta Rajasa. Ya, dengan Hatta Harja itu memang Hatta. beda-beda. Namanya beda tipis dengan Hatta Rajasa, tapi keuangannya beda jauh. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Ahmad Hadi. Salam kenal, saya Hatta dari Banten. Eh, Dapat layar ini memang menarik ya saya untuk bergabung gitu karena memang kajian sastra postmodernisme ini eh, di kalangan kampus khususnya ya di UIN Banten itu juga banyak digunakan gitu. Nah, sebenarnya yang saya ingin cari informasi itu saat Mas Hadi yang tadi disampaikan itu kan eh, tokoh-tokoh yang memang sebagai punggawa-punggawa daripada kajian postmodernisme itu sendiri ya. Nah, tapi kalau dilihat dari eh, sisi lainnya ya, maksudnya
dari dunia Arab gitu ya. Tadi Ustaz Mas Adi ya mencolek beberapa karya di dunia Arab. Apakah eh, saat sekarang ini eh, ada teori-teori yang memang bisa menjadi penghubung ya, atau bisa dijadikan acuan khususnya dari ulama-ulama sastra Arab itu Ustaz, gitu ya. Nah, artinya kita di sini ingin juga melihat bagaimana ulama-ulama sastra Arab itu melihat postmodernisme itu sendiri, khususnya di dalam karya-karya sastranya ya. Nah, bagaimana kita ketahui memang ya bangsa Arab itu sangat mencintai sastra gitu ya. Dan ini dengan begitu eh, banyaknya cabang-cabang ilmu baru ya. Artinya kalau kita lihat postmodernisme sendiri, itu merupakan ilmu yang baru dibanding beberapa tahun yang lalu lah seperti itu. Nah itu aja mungkin Ustadz Mas Hadi. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal, sukses selalu. Assalamualaikum. Selamat. Baiklah, kepada Ustadz Anwar, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih kepada Bapak Hatta Raharja ya. Jadi saya juga hampir salah membacanya Hatta Rajasa. Iya, iya. Makasih Ustadz. Semoga juga rezekinya sama dengan beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih saya menanggapi. Eh Sepanjang sepengetahuan saya sejak abad 19-20 ya, sampai sekarang memang karya-karya sastra Arab itu terutama lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan sosial dan politik. Ya, persoalan-persoalan sosial dan politik daripada berbicara tentang persoalan-persoalan kebudayaan atau persoalan-persoalan tradisionalisme. Dan kalau persoalan tradisionalisme itu lebih banyak pada bergerak pada nilai-nilai feminisme ya, yang tentang darah migran tradisional feminis dan kemudian perubahan-perubahan sosial masyarakat. Ya, sepanjang sepengetahuan saya seperti itu. Uh, Kemarin teman-teman itu untuk melihat Osmo itu dalam ranah sastra Arab itu mereka masih berpijak pada karya-karya terutama yang karya fiksi, ya karya fiksi terutama karyanya Kamil Kailani dan yang lain-lain. Ya, mereka memberikan makna-makna yang lain terkait dengan cerita-cerita yang ada di dalam sana. Seperti tadi yang sempat saya singgung sedikit, ada sebuah kepercayaan dalam keluarga. Saya lupa judul karya fiksinya ya. Kepercayaan itu ada tentang pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan yang satu keluarga itu sangat percaya terhadap pohon kehidupan sehingga mereka mereka akan ke sana, mereka akan ke tempat tersebut untuk mencari sebuah ketenangan. Ya, saya lupa untuk judulnya, maaf, mungkin selain kali bisa saya cari ya. Uh, dari situ teman-teman ini melakukan kajian bahwa sebenarnya pohon kehidupan itu adalah terkait dengan kepercayaan sebuah masyarakat tentang lingkungan dan yang lain-lain. Ya, bahwa pohon ini adalah simbol dari kehidupan manusia. Jadi tidak hanya terkait dengan pohon secara rasional yang memang dia hidup dan tumbuh berkembang.
tapi ini adalah simbol tentang kehidupan manusia, simbol tentang kehidupan alam, dan simbol tentang dunia itu sendiri. Itu yang teman-teman kemarin mengkaji menggunakan teori-teori postmodernisme. Nah, itu sepanjang sepengetahuan saya, ya. Kalau novel-novel yang lain, saya melihatnya memang mereka masih berbicara mengenai wacana-wacana sosial, terutama wacana-wacana tentang Israel, Palestina, dan yang lain-lain. Ya, bahkan novel-novelnya Najib Kelani pun, ya, itu masih hanya berbicara tentang itu. Ada satu lagi novel miliknya siapa itu ya, yang berbicara tentang persoalan-persoalan itu juga wacana-wacana posmo dari sisi metanarasinya yang diungkapkan oleh Foucault. Saya kira seperti itu sepanjang sepengetahuan saya. Mungkin saya juga masih perlu banyak membaca, menelaah, ya, karena memang mungkin keterbatasan kita itu adalah pada kita menelusuri karya-karya sastra Arab yang terbaru dan yang lain-lain, ya. Ya, itu sepanjang sepengetahuan saya. Maaf, mungkin itu yang saya pahami, Pak Hatta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Bagaimana Bapak Hatta Raharja, apakah masih ada baik? Ya, saya kira cukup dulu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi mengenai materi kita pada malam hari ini seputar teori postmodernisme. Baiklah, mungkin kalau masih belum ada yang ingin bertanya, eh, saya izin mengajukan pertanyaan mengenai dari itu. Ini membuka semua hal untuk memberikan kesempatan kepada semuanya untuk nilai-nilai lainnya. Jadi tidak hanya mempercayai satu nilai. Nah, apakah kebebasan-kebebasan ini itu positif atau apakah ada nilai-nilai negatif dari memberikan kebebasan pada segala hal seperti itu, Ustaz? oke, terima Apakah kasih. ada nilai Oke, negatif? terima kasih, terima kasih. Jadi persoalan baik dan buruk itu biasanya adalah apa yang dikatakan oleh Lyotard sebagai sebuah nilai tunggal, ya, sebagai sebuah nilai tunggal. Artinya apa? Orang itu dalam sebuah wacana masyarakat, orang itu dikatakan cantik secara rasional itu kalau dia berkulit putih. Berkulit putih, kemudian sesuai dengan standar kecantikan tertentu, ya, yang itu diamini menjadi nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, berbeda dengan Posmo ini menolak hal yang demikian. Ya, menolak yang demikian. Bahwa dalam Posmo itu ada keragaman, ada nilai-nilai tertentu, yang nilai-nilai itu sebenarnya adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Makanya kemudian dalam masyarakat Posmo, wacana tentang kecantikan itu berubah. Dan kemudian tidak hanya berubah, tapi juga beragam. Kepercayaan masyarakat tidak hanya menganggap bahwa kecantikan itu harus putih,
harus berambut lurus, harus seperti ini, harus seperti ini, tapi juga beragam kecantikan-kecantikan itu. Dan itu menjadi nilai-nilai yang kemudian apa namanya akan diterima atau diterima oleh masyarakat karena keragaman-keragaman itu. Bahkan Lyotard, narasi tunggal itu menjadikan nilai-nilai yang lainnya tidak terakumulasi. Ya, lah Poso itu mencoba untuk melihat berbagai sudut pandang nilai-nilai itu bahwa kebenaran itu tidak hanya tunggal, tapi yang tradisional, kemudian yang tradisional atau nilai-nilai yang lainnya itu juga memiliki nilai yang juga memiliki nilai. Ya, jadi tidak hanya satu nilai tunggal saja, tapi mereka nilai-nilai itu menjadi sebuah nilai yang beragam, yang plural, yang juga diterima dalam pandangan masyarakat. Nah, ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah pada kajian-kajian tertentu, pada nilai-nilai tertentu yang akan kita lihat menggunakan teori-teori tertentu. Contohnya kita menggunakan teorinya apa namanya teorinya Lyotard untuk melihat kebenaran. Oh, ternyata kebenaran ini nggak hanya seperti ada ya nilai yang juga kita ambil, jadi tidak hanya nilai seperti itu. Artinya kita menghormati keragaman, melihat bahwa nilai-nilai yang lain itu adalah juga bagian dari kebenaran. Seperti itu. Jadi salah atau benar. Ya, tapi bagaimana sesuatu yang tidak dianggap itu adalah bagian dari nilai ini. Ya, contoh dasar tradisional ya. Ya, kalau dalam masyarakat modern kita akan tetap orang desa itu ada bagian dari orang yang mungkin bodoh, orang terbelakang dan yang lain-lain. Tapi ternyata orang desa itu mempunyai nilai terhadap alam, menghormati tentang apa namanya keseimbangan, menghormati tentang banyak hal. Nah, itu nilai-nilai yang memang tidak selain nilai sendiri yang itu dipercayai oleh mereka. Dan nilai-nilai ini yang harus terima sebagai sebuah kebenaran seperti itu. Mungkin standarnya kecantikan orang Jogja, standarnya kesopanan dengan orang Jogja dengan orang Jawa Timur ini berbeda. Nah, kita tidak bisa menubrukkan mengatakan bahwa orang Jogja itu yang paling benar, sedangkan orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Jakarta itu yang paling mereka salah karena tidak punya nilai kesopanan. Tapi itu adalah bagian dari nilai-nilai sosial masyarakat itu sendiri. Ya, bagian dari keragaman itu sendiri. Ya, persoalannya kan kita sering mengatakan orang Jogja itu lebih sopan daripada orang yang lainnya. Sehingga hanya nilai itu yang dipercaya, yang dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal. Itu maksudnya. Bisa, terima kasih atas penjelasannya. Pada teman-teman yang lain mungkin ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Izin moderator, saya izin bertanya. Dipersilahkan kepada saudari Hai. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Eh, Sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak Anwar. Eh, Mungkin saya melihat kritik sastra pasca modern ini sebagai orang yang mungkin sudah agak jarang atau sangat jarang sekali terlibat karya sastra yang serius begitu kira-kira. Jadi saya membalik kembali sedikit mungkin saya pernah baca-baca terkait kritik sastra gitu. Yang tadi disampaikan Pak Anwar mengingatkan saya, oh sebenarnya kritik sastra juga cukup berkembang begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait saya pernah baca terkait kritik sastra pasca modern itu bahwasanya uh, ada istilah kritik sastra pasca modern itu menganut paham realisme kultural begitu kira-kira. Itu
kira-kira bagaimana ya di dalam praktek kritik sastranya itu ya, Pak Anwar? Mungkin aja ya. Oke, terima kasih. Langsung saja atau gimana? Langsung saja, Ustaz. Oke, ini sepertinya saya lupa. Saya ingat wajahnya masnya, nggih. Terus saya Sinten mas namanya lah, saya lupa itu. Saya Budi, Pak Anwar, Oh, BSA Masya 2017 Allah. Antum di mana sekarang? di Bogor, Pak. Alhamdulillah. Nanti saya kalau kapan-kapan ke Bogor. Kalau Ini ke saya Jakarta besok. atau Bogor sekitarnya mohon dikabarin, Pak. Nanti saya Oh, samperin. hari Rabu saya insya Allah ke UIN Bandung insya Allah ya pagi saya malam saya datang hari Rabu Bandung ya. besok. Kalau Bandung Hari agak hari jauh, Pak. Selasa saya berangkat pagi sampai malam di UIN, nah, malam sampai di Bandung insya Allah. Tapi nggak tahu kalau sama Ah, antum jauh juga ya jangan iya, dipaksa saya. mungkin kalau Jakarta sekitarnya mungkin terjangkau, Pak. Tapi kalau Bandung agak jauh sepertinya. Oh iya, maaf ya. Insya Allah Siap. saya di Bandung besok diminta jadi guest lecturer di mana di UIN Bandung. Saya bicara tentang apa besok alih tentang ekranisasi dan alih wahana. Oke. Kembali lagi apa yang dikatakan yang ditanyakan oleh Mas Budi ya. Saya lama sekali saya ingat wajahnya tapi saya lupa. Padahal saya sering interaksi sama antum dulu ya. Yang disebut dengan apa tadi? Saya lupa itu kultural. Realisme kultural. Realisme kultural ya, realisme kultural. Nah, realisme kultural ini pada hakikatnya uh, kalau kita kembali lagi pada wacana tentang memetika sastra bahwa sastra itu adalah berhubungan dengan realitas masyarakat. Ya, berhubungan dengan realitas. Tapi karena wacana modernisme ini membentuk sebuah pemahaman tunggal mengenai kebenaran itu adalah rasional. Nah, sehingga memetik itu awalnya kemudian yang awalnya adalah menerima berbagai persoalan-persoalan atau menampung persoalan-persoalan masyarakat, kemudian menjadikan modernisme itu menjadikan seakan-akan memetik itu bergerak kepada sebuah narasi yang tunggal karena ini berhubungan dengan wacana-wacana keilmuan-keilmuan yang berkembang pada era modernisme itu sendiri. Nah, realisme kultural ini mengembalikan memetik kepada sebuah wacana-wacana yang pluralistik yang kemudian apa saja itu bisa masuk dalam wacana masyarakat modern, ya tradisionalisme atau apapun itu bisa masuk, bisa dikemas dalam sesuatu hal yang baru atau memunculkan kembali dalam bentuk-bentuk yang itu dipercaya oleh masyarakat kembali atau menjadi wacana-wacana masyarakat kembali. Sehingga kultural pluralistik ini memberikan peluang betul kepada modernisme untuk mengembangkan atau memberikan nilai kepada hal-hal yang sifatnya adalah pluralistik itu sendiri. Nah, itu yang saya pahami sehingga ketika seseorang mungkin akan nulis sebuah karya sastra yang memang temanya adalah kultural masyarakat, dia akan mencoba kembali memberikan pemahaman yang baru atau pemahaman yang beragam kepada masyarakat yang berangkat dari sesuatu yang sifatnya adalah tradisional atau kultural yang memang sifatnya itu adalah plural ya. Jadi menerima kembali sesuatu itu kembali karena memang dalam pemahaman saya ketika masyarakat itu dulu lebih mempercayai pada rasionalisme ya maka kemudian seakan-akan kebenaran itu ya seperti itu. Ya, maka kemudian muncul kembali kritik terkait dengan modernisme yang ini dipelopori oleh orang-orang pasca modernisme yang memberikan peluang kembali kepada realisme yang sifatnya adalah kultural bahwa itu adalah bagian dari keragaman, bagian dari pluralistik ya dalam suatu kehidupan masyarakat. Oke, saya kira demikian. Bagaimana Saudara Bukai? Apakah ada feedback atau sudah cukup?
Ya, cukup menjelaskan. Mungkin tambah satu lagi ya, Pak. Mungkin tektokan aja kali ya. Eh, Kalau misalnya eh, di dalam karya kritik sastra pasca modern itu tidak membicarakan soal benar dan salah gitu ya. Kemudian eh, berarti kita semacam memiliki apa ya, semacam memiliki benak atau paradigma sendiri di luar sastra itu ya, di luar eh, karya sendiri ya. Artinya yang kita tuliskan dalam menulis kritik sastra yang ingin kita tulis itu, kita ingin mengkritik sastra, karya sastra yang ingin kita kritik itu, kita sudah memiliki semacam pandangan pandangan kita membaca sastra Oke, atau bagaimana oke, Pak? Ya, ya. Kira-kira jelas nggak Pak? oke, Saya ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya semacam keresahan aja gitu, keresahan oke. pribadi. Ya, saya memahami ya. Jadi memang seorang kritikus itu diminta untuk memiliki pengetahuan ya. Karena seseorang yang kalau mengkritik tidak memiliki pengetahuan, tidak mungkin dia bisa melakukan kritik. Tidak mungkin itu. Ya, artinya satu pengetahuan mengenai struktural, kemudian mengenai wacana sosial masyarakat, mengenai ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, kemudian keilmuan ini yang menjadikan seseorang itu melihat bagaimana sastra itu ingin dikaji, ya ingin dikaji, ingin ditampilkan, atau ingin diperjelas. Karena kritik itu sifatnya adalah sebenarnya adalah memperjelas wacana-wacana apa yang ingin diungkapkan oleh seorang penulis. Ya, lah wacana-wacana itu kalau kita kaji menggunakan kritik postmodernisme itu, maka sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang memang eh, apa namanya masih sama itu kita tampakkan. Kalau kita menggunakan posmo maka sesuatu-sesuatu yang memang menjadi wacana-wacana tidak hanya tunggal kita munculkan kembali, kita tampakkan, kita perjelas kepada seseorang bahwa ini loh ada beberapa wacana-wacana yang memang ini merupakan wacana-wacana yang sifatnya yang kebenaran-kebenarannya itu adalah kemudian tidak hanya tunggal dan yang lain. Sehingga orang itu memiliki kesadaran. Nah, persoalannya adalah ketika modernisme itu menjadi sebuah kebenaran tunggal, orang lain itu tidak akan orang itu tidak akan kesadaran yang lainnya. Ya, orang itu akan pada satu kebenaran. Ada banyak. Nah, tugas seorang 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 kritikus itu adalah memunculkan kebenaran-kebenaran itu sehingga pembaca ini memahami bahwa ada kebenaran-kebenaran yang lainnya dan tidak hanya pada kebenaran tunggal yang ada. Nah, itu yang saya pahami. Ya, bukan hanya persoalan, maka bukan hanya pada persoalan salah dan benar itu tidak seperti itu. Tapi kita memberikan wacana-wacana yang lain tentang persoalan-persoalan kebenaran, nilai-nilai yang lain yang itu adalah bagian dari nilai sebuah masyarakat yang sebelumnya dianggap tradisional. Ternyata ini tidak. Ini adalah nilai bagian dari masyarakat tertentu. Seperti itu tadi. Oke ya. Jadi persoalannya bukan pada persoalan kebenaran, salah atau benar. Kalau salah atau benar itu miliknya dari modernisme itu sendiri. Karena itu memunculkan wacana tunggal. Nah, tapi postmodernisme ini tidak melihat pada persoalan benar atau tidaknya, tapi adalah memunculkan nilai-nilai yang lainnya itu, memberikan tawaran-tawaran kepada orang lain bahwa ada kebenaran yang lain, tidak hanya persoalan salah dan benar itu sendiri. Oke, mungkin bisa difahami ya, ya atau mungkin ya. Oke, Ya, terima terima kasih. kasih Pak Ahmad. Ya, Ya, terima monggo, kasih monggo. cukup. Sudah cukup, Saudara Bukai? Iya, sudah cukup Mbak. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini.
Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi mengenai materi kita pada malam hari ini, yaitu teori postmodernisme, karena waktu sudah jam 20.37, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anwar selaku narasumber kita pada malam hari ini karena telah berkenan untuk membagi ilmunya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Juga kepada teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir pada acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mari kita untuk mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Kepada teman-teman semuanya diharapkan untuk menyalakan copyright-nya. Kepada saudara Reza Kebal, mohon didokumentasikan. Iya, baik. Eh, Silakan teman-teman yang bisa mengon-camkan kameranya di on-cam terlebih dahulu. Mungkin sudah ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baiklah, setelah usai kita acara pada malam hari ini, saya sebagai moderator mohon maaf kepada teman-teman semua jika ada salah kata dan keliru. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Anwar dan rekan-rekan semuanya. Mari kita akhiri acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih untuk semuanya. Syukron Semoga Ustadz. ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Amin. oke, monggo saya Ini off ya. Ustadz. Terima kasih semuanya. Budi, Ya, terima Pak. kasih. Monggo saya off. Ya, monggo saya Ini off ya. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.